Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, nah hari ini saya akan mendiseminasikan mengenai cara untuk mengimport. Jadi cara untuk mengimport kuis ke si Pejar. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah belajar tentang Examvius yang sudah diajarkan oleh Pak Mahmudin Yunus, Ketua Pusat TIK Universitas Negeri Malang pada TOT pembelajaran dosen daring yang lalu. Kemudian ini ada cara lain untuk mengimport soal. Jadi misalnya Bapak Ibu punya soal, punya konsep ujian dalam bentuk multiple choice. Supaya lebih gampang, ini ada cara alternatifnya. Nah, Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu silakan untuk membuka kelasnya. Bapak Ibu bisa pilih kelas dimanapun ya, karena ini cuma sekedar simulasi aja. Nah, boleh pilih kelas dimanapun. Misalnya saya pilih kelas ini. Nah, di kelas ini Bapak Ibu, sebelumnya Bapak Ibu harus menyalakan editingnya dulu. Jadi pastikan di sini trend editingnya sudah di-on-kan ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah di-on-kan bentuknya akan seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa mempersiapkan soal dalam bentuk notepad. Jadi, misalkan seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, misalnya seperti ini. Jadi, Bapak Ibu bisa siapkan soal seperti ini. Sudah ditaruh di notepadnya. Sudah ditaruh di notepad dengan pilihan gandanya juga, kemudian dengan disertai dengan jawabannya juga. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nanti akan saya send format soalnya. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah ketika Bapak Ibu ingin meletakkan soal di notepad, yang perlu Bapak Ibu tahu adalah ini formatnya sudah seperti ini. Jadi kalau misalnya setelah penomoran titik kemudian diberikan spasi. Nah, begitu juga dengan pilihan gandanya harus diberikan spasi. Nah, kemudian format jawaban Bapak Ibu harus menuliskan answer kemudian titik 2 spasi jawaban ya. Jangan tanpa spasi seperti ini Bapak Ibu. Nanti akan error di Pejarnya. Nah, formatnya nanti akan saya kirimkan seperti ini intinya. Kemudian Bapak Ibu bisa membuka add an activity or resource. Bapak Ibu bisa milih quiz. Kemudian ditambahkan ya, kuisnya ditambahkan, adding a new quiz. Misalkan saya tulis UAS, deskripsinya bisa Bapak Ibu tulis, misalkan UAS ini dikerjakan dibuka pukul 13.00 sampai dengan 14.00 dan tidak ada pengulangan atau remedi misalkan. Nah, kemudian ini pengaturannya bisa Bapak Ibu atur sendiri untuk timingnya ya. Tanggal-tanggalnya bisa Bapak Ibu pilih ya. Kemudian grade-nya juga bisa ditentukan. Sekarang yang lebih penting untuk importnya dulu Bapak Ibu. Kalau untuk pemilihan ini mungkin nanti bisa langsung dipilih oleh Bapak Ibu. Nanti terakhir kita bisa edit. Bapak Ibu langsung pilih
save and display. Nah, setelah di save and display akan muncul tampilan seperti ini. UAS dibuka pukul 13 seperti yang termasuk deskripsinya juga akan muncul Bapak Ibu. Nah, setelah deskripsi muncul, Bapak Ibu bisa mengklik edit quiz. Edit quiz. Edit quiz ini, nah, di sini Bapak Ibu ada maksimum grade-nya. Misalkan saya tulis maksimum grade-nya 100. Kemudian soalnya belum ada ini, akhirnya saya import dulu. Ya Bapak Ibu ya. From question bank. Nah, kalau misalkan loh, punya saya belum ada question bank-nya. Nah, kalau misalnya punya Bapak Ibu question bank-nya belum ada, Bapak Ibu bisa klik di sini di kolom question bank. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa melakukan import. Import di sini kalau dari Notepad filenya adalah icon format. Kemudian nah, Bapak Ibu bisa memilih filenya di sini. Ya, misalnya di sini saya ulangi lagi ini ya. Saya memilih file yang saya simpan tadi. Saya pilih. Oke, kemudian saya upload. Nah, setelah di-upload, kemudian bisa diimport. Nah, saya melakukan pengimporan. Nah, ini ada 25 soal. Ada 25 soal dengan jawaban. Kemudian saya continue. Setelah di continue akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Oh, sudah muncul 25 soal misalkan. Kalau Bapak Ibu mau melihat, mau ngecek kira-kira soal ini gimana ya previewnya, boleh diklik yang ini Bapak Ibu. Nah, di previewnya akan terlihat seperti ini. Pertanyaan nomor 10, salah satu contoh dari eksternalitas positif. Nah, seperti ini. Ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian setelah muncul seperti ini, Bapak Ibu bisa klik di ini, move to. Ya, di move to, sudah di move. Sudah Bapak Ibu ya, sudah di move, sudah muncul seperti ini. Question bank-nya sudah ada. Bapak Ibu bisa kembali kepada UAS tadi, quiz tadi. Nah, misalkan, loh ini belum ada kuisnya. Bapak Ibu pilih yang edit quiz. Nah, edit quiz di sini Bapak Ibu kan di sini banyak kuisnya, bukan hanya satu kuis. Makanya dipilih yang multiple item. Kemudian ditambahkannya dari mana? Dari question bank, karena kita sudah memasukkan soal ke question bank yang tadi. Dari question bank dipilih semua Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya, oh saya nggak mau milih yang nggak mau saya keluarkan soalnya 25, saya cuma mau 5. Ya monggo kerso, jadi dipilih 5 aja. Misalkan, oh saya mau 10, ya sudah dicentang 10. Oh ya ini yang mau saya keluarkan semuanya, berarti harus dicentang semuanya ini. Gampang Bapak Ibu ya. Kemudian, nah kalau sudah dicentang semuanya, Bapak Ibu bisa menambahkan kuis yang sudah dipilih ya, pertanyaan yang sudah dipilih ke dalam kuis. Nah, diklik add quiz. Oh, maksimum grade-nya diedit lagi. Ini sesuai dengan kita milihnya yang 100 atau 10 gitu Bapak Ibu ya. Nah, sudah keluar ini Bapak Ibu semuanya. Sudah oh maaf, ternyata soalnya tadi berapa? Nah, ini sudah masuk. Kemudian Bapak Ibu bisa menyimpan di save. Oke, sudah disimpan. Kemudian Bapak Ibu bisa ngecek lagi di UAS-nya. Nah, UAS-nya, ini sudah ada Bapak Ibu UAS-nya.
Kemudian Bapak Ibu kalau mau mempreview, nah Bapak bisa di preview kuis. Nah, bisa dipilih, oh ternyata seperti ini bentuk kuisnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Gampang kan Bapak Ibu ya? Oke, terima kasih. Semoga bisa membantu dan semoga bisa bermanfaat. Nah, kalau Bapak Ibu mau misalkan pertemuan 16-nya ini ya, ini misalnya Bapak Ibu mau ngedit setting. Misalnya mau ngedit setting. Nah, ini tadi sudah ada ya. Misalnya ini grade-nya. Ini Bapak Ibu bisa menginikan. Bisa menentukan kira-kira yang lulus itu grade berapa. Misalkan saya tulis grade-nya 70. Nah, gitu ya boleh. Kemudian ini bisa diatur sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Termasuk timingnya jangan lupa diatur misalnya, oh ini 12 Juli pukul misalnya ya, ini diklik dulu enable-nya, kemudian misalnya pukul 13.00 sampai dengan misalkan, jangan lupa diklik juga ini enable-nya Bapak Ibu, sampai 14.00 sampai 14.00. Nah, sudah dipilih, kemudian di save and display. Nah, Bapak Ibu, seperti itu. Di sini ketika sudah Bapak Ibu pilih, di sini akan ada keterangannya Bapak Ibu. Akan ada keterangannya supaya kuis bahwa kuis ini akan dimulai pukul berapa dan ditutup pukul berapa. Nah, sekian Bapak Ibu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Di sini saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak dari LP3 yang sudah menyampaikan ilmu mengenai pembelajaran online, dan juga kepada Pak Putra Hilmi yang sudah nge-share ilmunya kepada saya untuk mencoba dan mengaplikasikan import soal dari Notepad ke si Pejar. Sekian Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.